warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali rasanya saya bisa berjumpa dengan kalian hari ini dalam keadaan sehat tanpa ada halangan satupun. Sebelumnya, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Masih ada yang semangat siang ini untuk memulai kegiatan? Oke, masih semangat ya. Baik, ada yang enggak masuk atau hadir semua di kelas ini hari ini? Oke, hadir semua ya. Sebelumnya ada yang udah kenal sama saya atau mungkin pernah lihat mukanya aja cuman nggak tahu namanya gitu, ada? Oke, ada ya. Jadi hari ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raisya Madiha, bisa dipanggil Ibu Raisya. Saya lulusan di Prodi S1 Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Baik, pada kegiatan hari ini Ibu akan memberikan sebuah layanan kepada kalian. Nah, layanan yang akan Ibu berikan adalah layanan orientasi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu layanan orientasi? Belum ada yang tahu ya. Jadi layanan orientasi adalah layanan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Terkadang suasana atau lingkungan yang baru dimasuki itu membuat seseorang merasa bingung atau merasa terkendala untuk melakukan suatu kegiatan di lingkungan yang baru. Nah, tujuan dari layanan yang akan Ibu berikan hari ini adalah berupaya untuk mengantarkan kalian untuk memasuki suasana atau lingkungan yang baru agar dapat menyesuaikan diri dengan suasana lingkungan yang baru yang akan kalian masuki nanti saat kalian akan bekerja ya. Apalagi kalian udah kelas 11, nanti kalian di semester 2 ya, kalian mau PKL, jadi kan kalian harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Baik, selanjutnya boleh disimak video yang akan saya berikan. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Tenaga Kerja terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi lembaga latihan kerja atau LPK melalui pemanfaatan teknologi informasi agar menghasilkan layanan yang mudah diakses, menarik, cepat, tepat, dan akurat. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman atau melalui barcode berikut. Bersama LPK, calon tenaga kerja lebih kompeten dan siap kerja.
setelah menyimak video yang saya berikan, ada yang tahu nggak kita mau bahas apa sih hari ini? Ada yang tahu? Oke, kita hari ini akan membahas materi tentang pentingnya mengenal lingkungan lembaga pelatihan kerja. Ini salah satunya nanti kalian PKL kan akan bekerja ya. Jadi penting nggak sih menurut kalian tuh untuk kenal sama lingkungannya? Penting ya. Nah, manfaat dari kita mempelajari tentang pentingnya mengenal lingkungan lembaga pelatihan kerja adalah agar kalian mampu beradaptasi dengan lingkungan atau situasi yang berada di tempat kerja kalian nantinya. Kemudian kalian mengetahui nih lingkungan tempat kalian bekerja tuh seperti apa, dan yang paling penting adalah dapat mencegah terjadinya situasi atau hal-hal yang tidak kalian inginkan saat berada di lembaga pelatihan kerja. Karena nantinya kalian nggak tahu kan ya, kalian akan bekerja di mana, kemudian kalian ini ingin bekerjanya tuh apa. Jadi lembaga pelatihan kerja itu kan tempat untuk memperkenalkan kalian, tempat untuk kalian mengasah kemampuan kalian. Jadi nanti disitulah kalian akan mendapatkan lingkungan baru atau suasana baru. Jadi itu manfaatnya ya. Selanjutnya saya akan membahas asas. Nah, dalam kegiatan kita hari ini terdapat beberapa asas yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama ada asas kegiatan, di mana dalam asas kegiatan hari ini Ibu berharap kalian bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan hari ini. Kemudian ada asas kesukarelaan. Misal kalau misalkan Ibu meminta sesuatu nih untuk kalian menjawab pertanyaan yang akan Ibu berikan, kalian boleh sukarela mengangkat tangan, atau misalkan secara terbuka kalian bertanya, boleh. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, misalkan teman kalian nih ada menyampaikan sesuatu yang menyangkut dengan pribadinya, tolong itu dirahasiakan, jangan diumbar di kelas lain. Pokoknya itu harus dirahasiakan, jadi jangan kesebar ya, hanya kelas ini saja yang tahu. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tata cara atau tata laksana yang akan kita lakukan pada siang ini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pentingnya mengenal lingkungan lembaga pelatihan kerja. Nah, saat Ibu menerangkan materi ini, tolong didengarkan, disimak dengan baik. Nanti di pertengahan misalkan ada yang kurang paham, saya perkenankan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu untuk bertanya apa yang tidak dimengerti, apa yang ingin ditanyakan. Kemudian nanti di akhir kita akan ada tugas mengenai materi hari ini. Nah, apakah sudah paham? Oke, sudah paham ya. Baik, untuk selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini dilancarkan, tidak ada halangan satupun. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut ke materi. Materi hari ini itu berjudul pentingnya mengenal lingkungan lembaga pelatihan kerja. Oke, apa itu LPK? LPK atau lembaga pelatihan kerja adalah lembaga yang menyediakan pelatihan keterampilan dan pendidikan non formal.
menyediakan individu untuk mengembangkan skillnya dalam bekerja, memberikan informasi mengenai lingkungan kerja, dan menyediakan informasi terkait dunia kerja atau kesempatan magang bagi tenaga kerja. Nah, program pelatihan yang ditawarkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK itu mencakup berbagai bidang seperti teknis, manajerial, administratif, bahasa, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Beberapa LPK itu ada yang dikelola oleh pemerintah, ada yang dikelola oleh swasta juga ada, dan ada juga yang dikelola oleh sebuah organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari lembaga pelatihan kerja. Yang pertama itu ada tujuan utamanya. Tujuan utama dari LPK itu, LPK didirikan dengan tujuan utama memberikan pelatihan keterampilan kepada individu agar mereka dapat bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Nah, ada tujuan lainnya, yaitu yang pertama, membantu menurunkan tingkat pengangguran dengan meningkatkan keterampilan kualifikasi tenaga kerja. Yang kedua, yaitu memberikan pelatihan keterampilan kepada individu agar dapat meningkatkan kompetensi dan kualifikasi mereka dalam dunia kerja, serta meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Dan yang terakhir itu membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Selanjutnya adalah program pelatihan dan metode pembelajaran. Nah, LPK ini menawarkan berbagai program pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal atau industri tertentu. Nah, ini tuh dapat mencakup keterampilan teknis seperti pengelasan, perakitan, atau pemrograman komputer, serta keterampilan non-teknis itu seperti manajemen waktu, komunikasi efektif, atau kewirausahaan. Metode pembelajaran LPK ini menggunakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan materi yang diajarkan. Metode pembelajaran yang diberikan itu dapat berupa ceramah, diskusi kelompok, simulasi, praktek langsung, atau magang di pelatihan kerja. Yang selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan industri. Sebagian besar LPK itu menjalinkan kerjasama dengan perusahaan atau industri terkait untuk memastikan bahwa program pelatihan yang mereka tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kerjasama semacam ini tuh dapat mencakup penyediaan fasilitas, sumber daya, atau bahkan peluang kerja langsung bagi peserta yang lolos. Nah, fasilitas sumber daya ini LPK biasanya dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya yang mendukung proses pembelajaran, seperti adanya ruang kelas, peralatan pelatihan, perpustakaan, dan laboratorium. Nah, beberapa LPK juga menyediakan layanan tambahan seperti bimbingan karir atau konseling untuk membantu peserta merencanakan karir mereka setelah menyelesaikan pelatihan. Nah, di LPK ini biasanya ada dukungan pembiayaan. Nah, agar lebih terjangkau bagi masyarakat atau bagi mereka yang akan memasuki lembaga pelatihan kerja, itu LPK menawarkan program-program pelatihan dengan biaya yang terjangkau atau bahkan gratis. Selain itu, beberapa LPK juga bekerja sama dengan lembaga keuangan atau pemerintah untuk menyediakan bantuan pembiayaan atau beasiswa bagi peserta yang membutuhkannya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau mau kita lanjut aja? Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya yaitu pentingnya mengetahui dan mengenal lingkungan lembaga pelatihan kerja. Yang pertama itu mengetahui lembaga pelatihan kerja itu penting karena
kualitas pelatihan. Lingkungan yang baik itu kan dapat meningkatkan efektivitas pelatihan. Fasilitas yang memadai, teknologi modern, dan suasana yang kondusif itu dapat mempengaruhi pembelajaran kalian saat berada di lembaga pelatihan kerja. Yang kedua itu koneksi dan jaringan. Lembaga pelatihan kerja yang baik itu seringkali memiliki jaringan dengan industri dan perusahaan. Hal ini dapat membantu kalian sebagai peserta pelatihan memperluas jaringan profesional mereka dan meningkatkan peluang kerja bagi kalian yang membutuhkan. Yang ketiga, ada ruang belajar yang sesuai. Lingkungan yang dirancang untuk pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan fokus peserta pelatihan. Ruang belajar yang nyaman dan terorganisir dengan baik dapat meningkatkan potensi informasi yang baik untuk peserta pelatihan. Dan yang keempat, akses ke sumber daya. Nah, lembaga pelatihan kerja yang berkualitas biasanya dilengkapi dengan sumber daya seperti perpustakaan, laboratorium komputer, atau audio seni. Ini memberikan kesempatan bagi peserta pelatihan untuk mengembangkan keterampilan mereka di luar ruang kelas. Dan yang terakhir yaitu pengalaman praktis. Lingkungan yang memungkinkan untuk pengalaman praktis seperti magang atau proyek langsung dengan perusahaan dapat meningkatkan relevansi pelatihan dengan dunia nyata. Selanjutnya yaitu mengenal lembaga pelatihan itu yang penting karena yang pertama itu dapat memaksimalkan potensi pembelajaran. Kenapa? Karena dengan memahami lingkungan fisik dan budaya lembaga pelatihan kerja itu kita dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang tersedia dengan baik dan lebih efektif. Itu juga membantu memaksimalkan pembelajaran dan pengembangan keterampilan. Yang kedua yaitu membangun koneksi. Mengetahui lingkungan lembaga pelatihan kerja itu memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan instruktur, staf, atau sesama peserta pelatihan. Hal ini itu menciptakan peluang untuk membangun jaringan profesional yang berharga. Yang ketiga, memahami kebijakan dan prosedur. Setiap lembaga pelatihan itu memiliki kebijakan dan prosedur tertentu yang perlu dipahami oleh peserta pelatihan. Mengetahui lingkungan lembaga pelatihan kerja itu membantu kita untuk mematuhi aturan dan menghindari kebingungan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi peluang karir. Lingkungan lembaga pelatihan sering mencerminkan industri atau sektor tertentu. Dengan mengenal lingkungan tersebut, kita dapat mengidentifikasi peluang karir yang relevan dan mempersiapkan diri dengan baik untuk kalian masuk ke dunia industri tersebut. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan peserta pelatihan. Nah, ketika kita mengenal lingkungan lembaga pelatihan, kita dapat lebih merasa nyaman dan terhubung dengan lingkungan belajar tersebut. Ini dapat meningkatkan kepuasan motivasi dalam program pelatihan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena nggak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut. Selanjutnya yaitu fasilitas LPK. Fasilitas di LPK itu kan bervariasi ya, ada jenis tergantung pada jenis program pelatihan yang ditawarkan oleh kebijakan masing-masing. Tapi ada beberapa fasilitas LPK yang umum yang sering tersedia itu yang pertama ada ruang kelas. Itu biasanya digunakan untuk menyampaikan materi pelatihan atau diskusi antara instruktur dan peserta. Yang kedua ada laboratorium.
itu untuk praktik langsung dalam keterampilan teknis atau praktik dalam bidang tertentu seperti komputer, elektronik, atau laboratorium bahasa. Yang ketiga ada perpustakaan. Biasanya perpustakaan itu menyediakan akses sumber daya belajar tambahan seperti buku, jurnal, dan materi referensi lainnya yang bisa kalian pelajari. Yang keempat ada ruang komputer. Ruang komputer ini dilengkapi dengan komputer dan seperangkat lunak yang terkait untuk pelatihan keterampilan komputer dan teknologi informasi. Yang kelima ada area praktek. Untuk pelatihan keterampilan praktis seperti pengelasan atau perakitan atau tata rias, itu biasanya ada area praktiknya sendiri. Yang keenam itu ada fasilitas audiovisual atau audiovisual itu digunakan untuk biasanya presentasi, demonstrasi, atau pemutaran video yang mendukung pembelajaran. Yang ketujuh yaitu fasilitas kesehatan dan keamanan. Ini termasuk area pertolongan pertama, peralatan keamanan, dan prosedur keamanan yang menjaga keselamatan peserta dan staf. Yang kedelapan, area istirahat dan makan. Ini memberikan tempat bagi peserta pelatihan untuk istirahat dan makan selama jeda pelatihan. Yang kesembilan itu ada ruang administrasi, yaitu digunakan untuk administrasi, pendaftaran, dan layanan dukungan kepada peserta pelatihan seperti bimbingan karir dan atau konseling. Dan yang terakhir ada fasilitas olahraga atau rekreasi. Beberapa LPK itu menyediakan fasilitas olahraga atau rekreasi untuk meningkatkan kesejahteraan peserta pelatihan. Dan yang terakhir dari materi kita hari ini adalah manfaat dan keuntungan bergabung dengan lembaga pelatihan kerja. Itu yang pertama ada meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, LPK ini kan membekali kita dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini tuh membuat kita lebih relevan dan siap berkontribusi secara maksimal. Yang kedua, memperluas jaringan. Melalui LPK, kita dapat memperluas jaringan profesional, bertemu dengan berbagai macam orang dan perusahaan yang bisa membantu dalam mencari peluang pekerjaan di masa depan yang mungkin kalian butuhkan. Kemudian yang ketiga ada mendapatkan akses pekerjaan dengan mudah. Itu LPK itu kan seringkali memiliki koneksi dengan perusahaan yang bisa membantu menyediakan akses lebih mudah ke lapangan kerja. Jadi kalau misalkan kalian di lembaga kerja ini bisa memaksimalkan pelatihan itu, kalian bisa mendapatkan akses pekerjaan kalian dengan mudah dibantu oleh LPK. Nah, yang keempat itu mendapatkan pengalaman sebelum bekerja. Beberapa LPK menyediakan program magang atau praktik kerja yang memberikan pengalaman berharga sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ada peluang membuka usaha sendiri. Nah, LPK ini kan gak hanya fokus buat pelatihan kerja kalian masuk ke perusahaan ya, tapi LPK juga ada beberapa LPK yang memberikan kesempatan kepada pesertanya untuk memulai usaha sendiri sesuai dengan keahlian yang mereka pelajari selama di lembaga pelatihan kerja. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, saya yang nanya ya. Oke, boleh angkat tangannya kalau misalkan ada yang tahu. Tadi kan ada saya ngejelasin fasilitas
yang ada di lembaga pelatihan kerja. Ada 10 ya. Boleh siapa yang tahu, boleh kalian sebutkan apa aja yang ada di fasilitas yang ada di lembaga pelatihan kerja. Ya, boleh kamu. Fasilitas yang ada di lembaga pelatihan kerja itu apa aja? Iya, betul. Tepuk tangannya buat Alivia. Baik, sekarang Ibu akan memberikan LKS. Jadi ini lembar kerja siswa. Kalian silahkan kalian kerjakan sesuai dengan pemahaman kalian tadi. Nanti dikumpulkan. Kalian butuh mengerjakan waktu berapa menit? 10 menit cukup? Cukup ya. Oke. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Nah, baik, terima kasih sudah mengisi LKS-nya. Kita kesimpulan dulu ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pelatihan merupakan sarana penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang baik. Dengan pelatihan, perusahaan memperoleh masukan yang baik menghadapi tantangan manajemen yang akan terus berkembang dan memiliki karyawan yang dapat memenuhi penyelesaian masalah-masalah yang ada. Nah, tujuan yang diadakan dari programnya ini adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, serta pengetahuan diri karyawan sesuai dengan keinginan yang ada di perusahaan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai bertemu di minggu depan di materi yang baru. Saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan di hari pertama kita bertemu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.